Sikat pakai kain nih, biar nggak lepas-lepas. Kalau ini kan lepas, ya. Ada ama enggak? Ada ama. Kemudian ikat ininya, wajahnya ya, biar mulutnya tidak terbuka. Kelihatan nggak sini? Dulu dan ya. Nah, ini mulutnya harus diikat nih, ikat di sini nih ya. Hai, perhatikan. Nah, biar tidak mulutnya terbuka. Kemudian kaki juga diikat. Kaki yang diikat bukan ininya ya, kalau ini ininya nih. Ya, kalau di rumah sakit sampai jempolnya nih, biar apa? Nggak ngebuka begini, jadi rapi gitu ya. Nah ini. Nah setelah gini kan kita nggak tahu nih. Kalau misalkan di rumah sakit biasanya ditunggu sampai 1 jam, biar memastikan bahwa dia sudah benar-benar meninggal. Takutnya mati suri itu apa? Pingsan doang gitu. Iya, gitu ya takutnya mati suri pingsan itu, bukan mati berarti ya. Nah, sekarang siapa yang pegang gunting pinjam? Nah, pinjam ya, guntingnya ya, lemparin aja. Nah, tenang kan, ada gunting kan? Ya, ini cara menggunting bajunya. Kan nggak mungkin baju disuruh buka dulu bajunya, kan nggak bisa, ya. Jadi kita yang guntingin. Caranya gimana? Nih, diguntingnya dari sini. Tuing sampai ke ujung leher. Saya ini juga diserahkan pakai selang, ya. Diguyur, bersihkan kuburnya, ya. Baru duburnya. Dengan cara apa? Sedikit dibuka sedikit. Kalau dirapetin kan nggak bisa masuk. Masukkan tangan yang kiri, ya. Kemudian dibersihkan, ya. Duburnya dibersihkan sampai keluar kotoran yang ada di perutnya. Kalau misalkan susah mengeluarkan, kelihatan kan? Yang ada di perutnya, ya. Ini dibangunkan duduk. Duduk nih, ditahan, kakak bisa duduk sendiri, tahan ya. Nanti ada yang bantuin nahan. Ayo, Dela, sini bantuin nahan. Nah, sini kak. Kak, nih kan saya. Ya, pura-puranya nahan. Di belakang. Nahan. Nggak gerak. Nah, caranya gini nih, bukan gitu nih. Ini. Nah, gitu dipeluk. Ya. Sedikit didodokin, tapi sebari di apa? Ininya. Nih, buka dulu. Nih, gini dulu ya. Nah, perutnya ditekan sedikit. Bagian udahnya. Bagian bujalanya gitu. Ya. Ya, baru dibersihkan ya. Dalamannya dibersihkan sampai keluar kotorannya. Ya, bersihkan duburnya sampai keluar kotorannya. Pastikan duburnya itu bersih dengan kapas. Ambil kapas, kemudian dibersihkan dengan kapas. Ya, kalau kapasnya udah putih berarti sudah bersih. Kapasnya kalau udah putih ya, nah si duburnya ini. Ya, kalau udah, ya tidurin lagi. Ya kan nggak bisa tidur. Oh, tidur. Ditekan aja Umi. Ya tekan aja sini nih bagian udahnya ya. Sebari dibersihkan yang duburnya ya. Yang bagian belakangnya ya sampai bersih. Kalau sudah memastikan bersihnya, baru kita apain sudah ini? Wudhu. Kan udah bersihin kubur dan dubur harus wudhu. Wudhukan ya dengan cara gini nih. Biasanya ada asisten untuk buat guyurin ya. Ya, satu tangannya dulu di ini. Kita bismillah dulu ya yang memandikan. Tangannya nah, pakai jari kita nih, digini-giniin ya, biar sela-sela jarinya bersih. Kemudian yang ini. Kemudian baru mulutnya. Mulut jangan disikatin. Ya, mulut cuma air sedikit terus usapkan. Pakai jempol kita usapkan.
Tapi sebelumnya harus dibersihkan dulu dengan kapas atau dengan katembat. Tahu katembat? Ya, sikatin ya giginya dengan katembat atau dengan kapas. Kapas basahin, kemudian sikat. Ya, bersihkan. Kemudian hidung cukup diusap saja, nggak usah sampai di apa masukin, nggak bisa ya. Tapi dengan cara diusap saja. Udah itu baru selesai ini, baru kita usap mukanya. Ambil air, ya, buang, kemudian usapkan. Bukan diguyurin begini. Nah, terus kalau begini kan ntar kena matanya, kasihan. Ya, cukup dengan mengambil terus diusapkan. Ini sampai rata, sampai batasan telinga dengan ini nih, dengan rambutnya, dengan dagu. Selesai ya. Baru tangan ambil, kemudian usap ke dari arah sini. Arah jarinya ya, dari arah jari ke sikut sampai sikutnya bersih, sampai sikutnya terbasahi. Sama yang kanan yang kirinya juga ya. Tapi ini juga sama, tetap di apa namanya? Sela-sela jarinya dibersihkan juga ya sampai sikutnya. Ya. Baru digini lagi di tangannya, jangan lupa. Baru dengan kepalanya, ambil air, kucurkan di kepalanya. Ya, 3 kali boleh. Sampai airnya terbasahi di kepalanya. Baru setelah itu kaki juga sama. Ya, nih caranya dengan ambil air ini biasanya diguyurin. Ini diangkat sedikit, ambil nih, ya. Nah, diusap-usap begini. Jadi jari-jarinya juga bersih. Sama dengan ini juga, ya. Jari-jarinya dibersihkan. Jadi bersih semua. Sampai sini, sampai mata kaki. Ya, nggak usah sampai lutut, nggak usah. Ya, sampai mata kaki saja. Udah selesai. Nah, ini proses mewudukan udah selesai. Baru setelah mewudukan kita guyur pakai air mutlak, nggak usah jangan dulu disabunin. Ya, pakai air mutlak yang suci. Guyur 1, 2, 3 guyuran. Udah 3 guyuran selesai kan terbasahi nih dari ujung rambut sampai ujung kaki, baru pakai sabun. Caranya pakai sabun permukaan yang depan dulu, yang kanan dulu. Tetap guyurnya dari yang kanan dulu. Ya, sini dibersihin pakai sabun. Ya, ini tetap dibasahi, ini ditutup ininya ya. Tetap ditutup. Nah, jadi hanya begini aja nih. Jadi kita nggak ngeliat auratnya. Ini hanya diusap-usap di dalam aja. Jadi udah ambil air, jadi kita nggak ngeliat auratnya. Ini hanya diusap-usap di dalam aja. Jadi udah ambil air sabun. Kalau yang lebih mudah sabunnya itu dicairkan. Dicampuri dengan air bidara, dengan daun bidara ya. Kalau enggak ada ini pandan, air bidara, daun bidara boleh dicampur. Ya, pandan buat menghilangkan bau. Kalau bidara buat keset. Ya. Nah, ini diguyur kemudian diusap-usap nih. Bersihinnya tetap ditutup ininya ya sampai ke kakinya. Setelah selesai baru yang kiri. Yang kiri sabunin juga sama seperti tadi. Setelah selesai baru diguyur pakai air sampai bersih. Sama guyurnya juga diusap-usap di dalamnya. Tetap ini ditutup ya mayatnya. Nah, kemudian bagaimana bersihin yang belakang? Yang belakang nanti ada yang nahan, disuruh balik jar miring. Nah, nanti ditahan ya, ditahannya begini nih. Jadi ada 2 orang yang nahan untuk biar bisa miring. Nah, ini tetap ditutup, jangan sampai kebuka, dia malu kalau kebuka ya. Diguyur kemudian sabunin. Nah, sabunin sampai yang ujung kaki. Ya, setelah disabunin guyur lagi pakai air. Ya, baru udah selesai. Nah, balik lagi yang sebelah sini sekarang. Sebelah kiri sama.
Nah, sebelah kiri juga sama ya. Nanti diusap di arah yang sebelah kiri ya. Orang yang sebelah kiri sama diusapnya. Kemudian guyur pakai air. Nah, terakhir diguyurnya pakai air barus, air kamper. Kalau di sini mah jarang ya lihat ya. Ya, pakai air barus. Kenapa pakai air barus? Biar menghilangkan bau dan juga untuk mengawetkan jenazah. Biar awet, nggak cepat busuk. Jadi hilang baunya juga. Nanti kalau didiemin sampai pagi misalkan nggak disemutin, karena udah diguyur pakai air barus. Nah, kalau saya di sini mah jarang pakai air barus. Padahal itu penting banget air barus, itu salah satu sunnah Rasul. Mandiin jenazah dengan pakai air barus. Ya, air barus itu amper tahu ya? Ditumbuk, disaring, nah itu airnya dimasukin ke air. Nah, terakhir memandikan jenazah itu pakai air barus, diguyurin semuanya. Ya, tapi tetap harus pakai kain. Ya, di atas kainnya diguyurinnya. Nah, itu. Nah, setelah itu selesai. Cuman begitu doang memandikan jenazah. Ya, nah ini. Jadi memandikan jenazah itu hanya begitu aja, nggak susah, bisa nggak? Urutannya tadi apa? Urutannya satu, niat. Kedua, membersihkan kubur dan dubur. Bersihkan kubur dan duburnya. Kemudian wudukan ya sampai sempurna seperti kita mau sholat wudunya. Kemudian baru bujur air 3 kali ya, sampai dari ujung rambut sampai ujung kakinya terbasahi semuanya, baru disabunin. Caranya tadi disabunin begitu ya. Terakhir pakai air kapur barus atau air kamper yang sudah ditumpuk tadi ya. Nah, udah selesai memandikan jenazah. Cuman begitu doang, gampang. Ada ayah. Nah, harus putih. Nah, ini kapan? Kalau buat kaki biasanya 5 lembar atau 3 lembar lebar. Buat baju sama dalaman harus ya sama tutup aja 3 lembar kalau laki-laki atau 5 lembar. Kalau 5 lembar berarti lanjut baju pembungkusnya ya, lembar oleh 7 lembar. Kalau 5 lembar berarti apa saja? Kalau 5 lembar kerudung, baju, sarung, sama pembungkusnya ya. Kalau 7-nya berarti pembungkusnya 3. Kalau 7 lembar ya, yang biasa dipakai 7 lembar di sini ya. Kalau kain kafannya pendek atau apa nggak lebar, biasanya ada yang lebar. Kalau di sini udah lebar, udah cukup 5 lembar juga ya. Nah, caranya gini nih, bentangkan kain yang pertama. Kalau mau 7 lembar buat perempuan ya. Nah, yang kedua, nah bentangkannya seperti ini nih. Nah, jangan apa? Jangan sama-sama ini. Nah, gini nih caranya membentangkannya nih. Ini kain pembungkus. Sebenarnya dengan kain pembungkus saja sudah cukup, boleh kalau memang darurat nggak ada kain lagi. Ya, tinggal letakkan mayatnya bungkus. Ya, tapi sebelumnya harus digunting ini sedikit nih. Nanti praktek ya. Nih, ujungnya digunting. Ya, biasanya ujungnya nih dilipat begini. Nah, dilipatin begini nih. Ya, kemudian digunting ujungnya. Nih, gunting sedikit ya. Nah, baru dirobekin sampai tangan. Jangan digunting, dirobekin. Buka bunyi itu. Gitu ya.
sampai ada talinya. Talinya minimal 3 tali. Buat ngalikin itu aja. Jadi sebelum ini ditaliin dulu nih, disebarin dulu tali, ya. Baru kainnya gitu ya. Nah ini baru dibungkus. Nah ini kain pembungkusnya. Nanti kita akan belajar namanya membuat dalamannya ya, membuat sangcutnya. Caranya gimana? Ininya dilipat 1, kemudian lipat lagi 2. Nah dilipat 2 begini. Ya, arah mengguntingnya kalau buat kancut dari sini. Nah ya. Nah dari arah sini. Ini kan udah dilipat ya. Nah dari sini 1. Nah gini nih. Arahnya dari bentuk segitiga. Ya, sini nih. Nah gini nih. Nah gitu tuh. Ya. Nah gini, nanti kayak kalau dibuka kayak popok bayi gitu. Ya. Jadi kita mendingan nanti pakai popok. Ya, bukan celana sekarang enak pakai celana, pakai popok. Ya. Nih diginiin ya. Nah kalau buat bajunya sama kayak baju tadi juga ya, dilipat dulu. Nih ya, kemudian nah dilipat lagi, tapi arahnya dari sini, cuma sedikit buat kepalanya doang, masih diguntingnya ya, cuma segini nih. Nah segini doang ya, sedikit buat bisa masuk kepala aja ya. Kemudian sisanya dibikin digunting sedikit buat depannya biar gampang memasukkan kepalanya. Nah itu. Kalau sarung ya sarung biasa, tinggal potong aja sarung biasa ya, sarungnya. Nah tinggal potong aja dari kainnya. Kalau kerudung boleh kerudung pasinan, boleh kerudung segitiga, ya tergantung kainnya adanya gimana, ya. Nah itu, jadi itu buat perempuan. Kalau laki-laki mah nggak usah pakai kerudung, hanya baju gamis saja dengan dalaman, dengan sangkurnya ya. Tadi caranya bagaimana sudah dari ini ya. Kalau nggak perhatiin berarti nggak tahu kakinya. Ya, ini cara menggunting kapan dan nyusunnya. Pertama kerudung dulu kalau perempuan ya. Nah kalau perempuan pasang kerudung paling ujung begini nih. Nah ya, paling ujung pertama kerudung, kemudian pasang buat sarungnya, sarung dulu. Nah ini sarung belakang, kalau enggak baju nggak apa-apa, baju dulu nggak apa-apa, baju dulu nih. Kalau baju kan gini nih. Nah bajunya ini nanti bajunya di belah 2 ya. Nih asalnya begini nih baju tuh. Nah kan gini nih. Nah nanti bolongnya kan di sini. Nah gitu, bolongnya di sini. Jadi nanti kalau ini tinggal masukin pas bolongan sini kepalanya, tinggal ditutup aja begini nih. Nah gitu ya. Nah ini buat